Halo semuanya, siapa sih yang gak pernah mengalami kesusahan di dalam hidup? Selama kita masih hidup pasti banyak kesusahan atau kita berada di posisi bawah. Jadi banyak bintang-bintang di luar sana, koki-koki hebat, orang-orang hebat, dan pemain sepak bola hebat, dan orang-orang kaya di sana mempunyai latar belakang yang membuat kita terkejut karena mereka tidak seperti yang kita bayangkan, karena kita sudah melihat mereka menjadi kaya atau menjadi sukses sekarang. Kita tidak melihat prosesnya seperti apa dan bagaimana mereka kok bisa jadi kaya atau bisa menjadi sukses, bagaimana mereka bisa menjadi sukses, dulunya dia siapa, bagaimana. Kalian penasaran gak gimana mereka bisa menjadi sukses? Entah menjadi koki atau sepak bola yang sukses, atau menjadi orang kaya yang mau punya restoran yang banyak. Nah, kita akan membahas salah satu orang terkenal di luar negeri sana. Dia sangat hebat dan kalian akan terkagum dengan cerita atau latar belakang dia waktu kecil sampai dia menjadi sukses. Mungkin saja kita terinspirasi dan besoknya kita bisa bekerja keras dan menyemangati hidup kita lagi sehingga kita bisa menjadi sesuai dengan yang kita impikan. Sebelum mulai ceritanya, kita akan mengajak kalian untuk subscribe, like, share if you like, untuk mendukung channel ini untuk lebih maju lagi. Ya, namanya adalah Guslet Gokce. Dia lahir pada tanggal 9 Agustus tahun 1983 di usianya yang sekarang 37 tahun, dan dia lahir di Turki, lebih tepat di Pasali. Dan dia merupakan koki terkenal, bahkan artis-artisnya makan di restoran dia, orang-orang hebat, orang-orang kaya makan di restoran dia. Bahkan dia bikin kue tart itu dari daging sapi dan kentang. Dia benar-benar membuat orang terinspirasi, sama seperti masakannya, yaitu steak emas. Jadi steak emasnya itu benar-benar nggak tahu pakai bumbu apa, tapi di luarnya berwarna emas seperti emas pada umumnya. Dia juga tidak menyangka bahwa gaya dia saat menaburkan garam itu membuat dia menjadi kok yang sukses, terkenal, dan kaya. Dia menjadi bintang terkenal dengan namanya Salbae. Dia merupakan koki superstar dan dia juga sering berkumpul dengan selebriti papan atas dan orang-orang kaya. Ya, di balik kesuksesan dan kemewahan Salbae ini ada cerita yang menarik. Dia dulu tidak seperti ini, tidak kaya dan tidak terkenal dan tidak menggunakan barang-barang mewah, tetapi dia hidup di keluarga yang sangat miskin sampai makanan pun gak ada. Salbae ini berusia 14 tahun, tetapi dia mengerti kesusahan orang tuanya karena orang tuanya miskin dan di rumahnya membutuhkan uang, sehingga dia berhenti sekolah. Ya, akhirnya dia bekerja di rumah, bantu-bantu di rumah, sehingga orang rumahnya dapat menggunakan uangnya untuk kehidupan sehari-hari seperti membeli bahan-bahan makanan. Tidak sampai situ saja, akhirnya si Salbae ini mencari pekerjaan dan menemukan pekerjaan. Ya, Salbae ini akhirnya menemukan pekerjaan di toko daging. Dia bekerja selama 13 jam di toko daging itu dengan memotong daging-daging untuk dijual kembali. Ya, bisa dibayangkan bagaimana lelahnya jika kita bekerja selama 13 jam per hari. Walaupun lelah dan frustasi, tetapi itu bukan menjadi penghalang. Tetapi Salbae punya keinginan atau impian. Impiannya adalah punya restoran sendiri, dan itu yang membuat dia menjadi kuat sehingga dia dapat menghadapi hambatan-hambatan yang ada.
Dari hasil kerja kerasnya dia akhirnya bisa membuka satu restoran di umurnya 27 tahun. Restoran itu kecil, hanya bisa muat 8 meja. Ya, di umur 27 tahun dengan punya tabungan yang sangat sedikit, dia benar-benar mengambil resiko dan mengambil jalan keluar, yaitu membuka restoran pertamanya. Yang menurut aku ya agak gila, lu punya tabungan sedikit tetapi lu berani investasi untuk buka restoran, dengan restoran yang kecil yang hampir 8 meja pun gak muat, dan itu restoran kecil. Salbae juga tidak bisa membayangkan bahwa dia bakal sukses dari restoran kecilnya itu. Dia benar-benar membuka pintu kesuksesan lewat restoran kecilnya itu. Pas dia buka restoran pertama, dia sangat-sangat hemat. Sampai berapa sen pun akan dia hemat. Akhirnya dia dengan penghematan tersebut dia mempunyai tabungan dan bisa pergi ke Argentina. Dan di Argentina dia mempelajari bagaimana memotong daging, memasak daging. Salbae tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia selalu belajar, hampir setengah hidupnya itu hanya untuk belajar bagaimana cara membumbui, cara memotong daging, memegang daging yang benar, sampai dia benar-benar menjadi koki yang terkenal. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Amerika Serikat, di mana di sana sangat terkenal dengan dagingnya, sampai-sampai orang-orang menjuluki Amerika itu merupakan surga perdagingan. Jadi di sana dia belajar bagaimana mengolah, memasak, memanggang daging tersebut menjadi makanan yang enak dan nilainya fantastis. Selain dia belajar bagaimana mengolah atau memanggang daging, dia juga menjadi asisten koki di dapur. Ya, akhirnya Tuhan mendengarkan doanya dan usaha-usaha yang dia lakukan tidak sia-sia. Akhirnya dia terkenal dan benar-benar terkenal di seluruh dunia dengan julukannya, yaitu Salbae. Dia menjadi koki yang sangat nyentrik karena dia selalu memakai dua kacamata yang bulat hitam, dan gaya cara dia menaburkan garam itu membuat dia terkenal. Setelah dia menjadi terkenal, dia membuka banyak restoran di berbagai negara, dan dia melayani berbagai macam tamu VIP seperti artis-artis terkenal, penyanyi-penyanyi terkenal, pemain sepak bola terkenal. Tidak hanya itu, dia sudah mempunyai 14 cabang restoran di seluruh dunia, dan dia paling suka melayani para pemain sepak bola terkenal datang ke restorannya dan makan. Dia akan sangat-sangat melayani dengan sepenuh hatinya karena dia idolanya adalah pemain sepak bola. Kenapa dia disebut koki nyentrik? Karena masakannya itu membuat orang tercengang. Salah satunya adalah steak berwarna emas. Aku tidak tahu ya bumbunya apa, pokoknya luarnya seperti warna emas, seperti emas yang sering kita lihat, dan banyak orang yang memakannya dan bilang lezat. Dan dia juga pernah bikin kue ulang tahun dari daging. Jadi dia panggang daging, lalu di luarnya diolesin kentang dan ditaruh lilin. Bener-bener nyentrik sih, ide-idenya agak gila, tetapi ya itu yang membuat dia terkenal. Jadi kita banyak belajar ya tentang Salbae ini. Semoga Salbae ini bisa menginspirasi orang-orang di luar sana bahwa kesuksesan yang dicapai oleh koki terkenal seperti dia bukan instan. Butuh hati yang tegar, butuh kemauan, butuh kerja keras, dan butuh mau belajar. Itu yang membuat Salbae sukses. Jadi kita harus sering-sering belajar, sering-sering kerja keras, dan sering-sering berdoa agar semua impian yang kita inginkan itu terkabul dan tercapai seperti Salbae. Sampai jumpa di video saya yang baru. Bye bye.